Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian, selamat berjumpa kembali di dalam pelajaran dengan metode daring. Tentunya kita mudah-mudahan masih tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala berupa kesehatan, dan kita tetap memakai protokol kesehatan. Baiklah, dalam hal ini kita akan menyampaikan sebuah materi PPKN yang berkaitan dengan masalah sistem peradilan di Indonesia. Ini adalah untuk kelas 10 baik dari TBSM ataupun TKRO ataupun AKL dan TKJ. Ini mencakup semuanya. Dan sekarang adalah kita akan mengenalkan tentang masalah sistem peradilan Indonesia, yang tentunya kalau kita berbicara masalah sistem, kita tidak lepas dari yang namanya pengadilan dan peradilan. Kalau berbicara masalah sistem peradilan di Indonesia, tentu kita tahu bahwa peradilan adalah merupakan sebuah proses yang dijalankan di pengadilan, yang berhubungan dengan tugas memeriksa, memutus dan mengadili perkara dengan menerapkan hukum dan atau menemukan hukum in concret. Di mana kalau tentang masalah peradilan, hakim menerapkan peraturan hukum kepada hal-hal yang nyata yang dihadapkan kepadanya untuk diadili dan diputus, untuk mempertahankan dan menjamin ditaatinya hukum material dengan menggunakan cara prosedural yang ditetapkan oleh hukum formal. Tetapi kalau masalah pengadilan, kita tahu bahwa di Indonesia itu memang banyak yang namanya pengadilan. Tapi dalam hal ini ketika kita mencari sebuah keadilan, kita mungkin beda persepsinya. Pengadilan sendiri adalah suatu badan atau instansi resmi yang melaksanakan tentang masalah sistem peradilan berupa memeriksa, mengadili, dan juga memutus perkara. Bentuk dari sistem peradilan yang dilaksanakan di pengadilan adalah sebuah forum publik yang resmi dan dilakukan berdasarkan hukum acara yang berlaku di Indonesia. Nah, dari dari dua uraian tersebut dapat dikatakan bahwa pengadilan adalah lembaga tempat subjek hukum mencari keadilan, sedangkan peradilan adalah sebuah proses dalam rangka di sini diterangkan bahwa kita tahu bahwa di sini ada beberapa macam yang dimana bahwa hal-hal yang berkaitan dengan masalah pengadilan dan juga peradilan. Ada di sini menurut Undang-Undang Republik Indonesia pada nomor 48 tahun 2009 pasal 10 tentang kekuasaan kehakiman, bahwa kekuasaan kehakiman adalah memang kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan juga Undang-Undang Dasar 1945 demi terselenggaranya negara hukum berdasarkan Pancasila. Nah, kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya, dan Mahkamah Konstitusi tentunya. Badan peradilan yang ada di Mahkamah Agung meliputi badan peradilan dalam lingkup peradilan umum atau pidana dan perdata, peradilan agama, peradilan militer, dan juga peradilan tata usaha negara. Nah, kalau kita sudah mendengar dari apa uraian tadi, tentu kita sudah bisa menyimpulkan bahwa dalam menegakkan tentang masalah hukum di Indonesia berkaitan dengan masalah pengadilan dan peradilan, tentunya kita banyak sekali kaitan dengan masalah kasus-kasus, di mana ada beberapa kasus yang terkait dengan masalah
contoh-contoh kaitan dengan masalah pengadilan dan peradilan. Di sini yang pertama adalah tentang kasus Mantri Desa Misran. Nah, kita ketahui bersama bahwa mantra desa Misran dipidana penjara 3 bulan oleh Pengadilan Negeri Tenggarong. Itu terjadi pada tahun 2009. Dia dihukum karena menolong orang, tetapi dianggap salah karena bukan dokter. Nah, putusan ini lalu dikuatkan oleh PT Samarinda beberapa waktu setelah itu. Nah, akibat putusan pengadilan ini, 8 mantri pemohon keadilan ke MK karena merasa dikriminalisasikan oleh Undang-Undang Kesehatan. Lantas, MK mengabulkan permohonan Misran pada tanggal 27 Juni 2011. Akibat dikabulkannya permohonan ini, maka mantri desa di seluruh Indonesia boleh melayani masyarakat layaknya dokter atau apoteker dalam kondisi darurat. Namun, MA membalikkan semuanya. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan bahwa terkait dengan masalah kasus tersebut, MK menilai pasal 108 ayat 1 Undang-Undang nomor 36 pada tahun 2009 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945. Pasal yang tidak mempunyai kekuatan hukum, yaitu sepanjang frase. Nah, harus dilakukan oleh tenaga kesehatan yang mempunyai keahlian dan kewenangan sesuai peraturan perundangan. Nah, ini adalah kaitan dengan masalah kasus yang sudah pernah kita dengar kaitan dengan masalah contoh kasus hukum di Indonesia. Kemudian ada lagi semacam kayak kasus Prita Mulyasari, di mana drama hukum Prita itu menjadi magnet semua pihak. Bahkan seluruh calon presiden 2009 itu harus menyambangi Prita guna mencitrakan kampanyenya. Nah, maka pada tanggal 29 Desember 2009 silam, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tangerang memutus bebas Prita Mulyasari dari tuntutan jaksa 6 bulan penjara. Alasan utama adalah membebaskan Prita karena unsur dakwaan pencemaran nama baik tidak terbukti. Namun, MA membalikkan semuanya. MA mengabulkan kasasi jaksa dan menyatakan Prita Mulyasari bersalah dalam kasus pencemaran nama baik RS Omni Alam Sutra, Tangerang. Prita divonis 6 bulan, tapi dengan masa percobaan selama 1 tahun. Kasus ini lalu dimintakan upaya hukum luar biasa, peninjauan kembali atau PK. Anak-anakku sekalian, berkaitan dengan masalah sistem peradilan di Indonesia, tentunya kita tidak akan sama dengan apa yang menjadi pandangan kita. Seolah-olah bahwa hukum itu adalah tumpul ke atas dan tajam ke bawah. Tapi pada dasarnya setiap hakim itu memutuskan sesuai dengan undang-undang yang ada, kaitan dengan kesalahan-kesalahan yang terkait dengan pelaku-pelaku tersebut. Apakah memang itu dianggap itu salah, atau barangkali memang benar-benar salah tapi dibebaskan dalam hukum. Mungkin barangkali pandangan kita terhadap hukum itu beda dengan pandangan para ahli hukum atau para pakar hukum, dan juga termasuk para hakim atau jaksa, di mana kadang-kadang saling bertentangan dengan pandangan orang biasa. Nah, mudah-mudahan dengan materi ini kita bisa memahami bahwa tentang masalah sistem peradilan Indonesia itu seperti itu. Nah, sekarang anak-anakku sekalian, ini materi yang Bapak sampaikan itu dengan singkat dan mudah-mudahan jelas, maka kami atau Bapak akan memberikan tugas buat kalian. Tugasnya adalah coba kalian cari contoh
kasus-kasus lain. Sekali lagi, tugasnya adalah coba kalian cari sebuah contoh kasus-kasus lain selain dari apa yang sudah Bapak utarakan. Minimal 2 kasus. Silakan kalian cari dimanapun kalian peroleh, kemudian ditulis dalam sebuah buku. Nah, mudah-mudahan dengan tugas ini kalian bisa mengerjakannya dengan baik. Sekali lagi, kalian hanya mencari contoh kasus-kasus yang ada di Indonesia berkaitan dengan masalah peradilan atau masalah pengadilan dan peradilan yang ada di Indonesia. Demikianlah untuk tugas pada hari ini. Mudah-mudahan kalian bisa memahaminya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.